Hari ini aku akan mengajak teman-teman untuk melakukan kegiatan persilangan. Sebelum masuk ke tahap persilangan, dilakukan pengamatan karakteristik bunga dengan tujuan untuk mengamati dan mengidentifikasi biologi bunga. Bunga dari tanaman cabai keriting hijau dan cabai rawit merupakan bunga sempurna karena bunga tersebut memiliki putik dan benang sari yang terdapat dalam satu bunga. Selain itu, bunga cabai juga dimasukkan dalam kategori bunga lengkap karena memiliki komponen-komponen seperti kelopak, mahkota, benang sari, putik, maupun daun buah. Bunga tanaman cabai memiliki sekitar 5-6 buah petal dengan 5 daun buah dan benang sari yang terdiri dari 5 tangkai sari dan kepala sari yang berwarna ungu violet. Tipe penyerbukan tanaman cabai yaitu dapat menyerbuk sendiri dan dapat menyerbuk silang apabila pada buah tanaman cabai memiliki letak kotak sari yang lebih rendah daripada kepala putiknya. Tahapan selanjutnya yaitu penentuan tetua jantan dan tetua betina yang akan disilangkan. Tetua jantan adalah cabai keriting hijau dengan bunga berwarna putih, kehijauan dan mekar sempurna serta buah berwarna hijau yang berukuran cukup panjang dan keriting. Tetua betina yang dipilih yaitu cabai rawit hijau dengan sifat tetua betina yaitu bunga berwarna putih kehijauan serta buah berwarna hijau yang berukuran pendek dan berisi. Peralatan yang digunakan untuk melakukan persilangan diantaranya adalah pinset untuk melakukan kegiatan kastrasi dan emaskulasi, ada pena, ada gunting untuk sebagai alat pemotong. Selanjutnya yaitu ada plastik klip dan selotip yang digunakan untuk membantu isolasi penyerbukan. Selanjutnya ada kertas kosong yang digunakan untuk penulisan label nama. Tahapan selanjutnya yaitu memulai proses kastrasi dan emaskulasi. Proses kastrasi dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menghilangkan bagian-bagian bunga yang tidak terlalu diperlukan dalam persilangan. Selanjutnya, proses ini dilanjutkan dengan kegiatan emaskulasi di mana dilakukan pembuangan alat kelamin jantan atau stamen yang terdapat di tetua betina sebelum bunga mekar atau sebelum anter pecah. Tujuan dari proses emaskulasi ini adalah agar bunga tidak mengalami penyerbukan sendiri. Setelah dilakukan proses kastrasi dan emaskulasi, bunga dari tetua betina akan diisolasi menggunakan plastik klip. Nah, tujuannya adalah untuk menghindari terkontaminasi dari serbuk sari asing yang berada di sekitar bunga sehingga tidak akan terjadi penyerbukan sendiri. Lalu, tahap selanjutnya yaitu pengambilan polen atau pengumpulan serbuk sari dari tetua jantan. Nah, perlu diperhatikan kalau pengerjaan dari tahap pengambilan polen ini harus dilakukan dengan teliti. Selain itu, perlu diperhatikan pula bahwa pengambilan serbuk sari atau polen ini dapat kita lakukan pada saat bunganya itu sedang merunduk atau tidak terlalu mekar. Selanjutnya, kita akan melakukan proses polinasi atau yang biasa disebut dengan proses penyerbukan. Proses polinasi ini dapat kita lakukan dengan cara mendekatkan atau menempelkan polen-polen atau benang sari yang sudah kita ambil tadi ke arah kepala putik dari tetua betina. Perlu diingat pula bahwa penempelan atau proses polinasi ini harus dilakukan dengan hati-hati karena putik dari tanaman cabai sendiri itu mudah lepas dan mudah terjatuh. Tahapan terakhir dari persilangan ini adalah proses isolasi. Proses isolasi yang dilakukan ini hampir sama dengan proses isolasi yang kita lakukan pada proses kastrasi dan emaskulasi tadi. Pada isolasi ini digunakan plastik klip dengan tujuan untuk menghindari tanaman tersebut diserbuki oleh serangga lain atau benang sari yang berada di sekitar tanaman. Lalu tidak lupa pula tanaman tersebut diberi label dengan menuliskan tanggal kegiatan persilangan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton.